Halo Mister, Ya, selamat sore. selamat sore. Gimana? Gimana Alhamdulillah kabar? baik. Mister Ya, sendiri gimana nih? ya, really fine. Oke. Jadi Mister, untuk kali ini nih saya mau minta pendapat lagi. Mm, Jadi adalah beberapa peserta didik zaman sekarang itu kalau ditanya sama gurunya atau menjawab pertanyaan dari guru tuh kadang ngawur Mister. Ya. Jadi pendapat Mister ini gimana? Ya, memang sekarang banyak sekali ya anak-anak atau peserta didik ya, baik dari usia dini ataupun yang udah remaja, ditanya apa oleh guru nanti jawabannya apa gitu. Kadang-kadang nyambung, tapi kurang jelas, tapi atau kadang-kadang juga niatnya ngelucu, tapi kadang-kadang jadi nggak enak gitu. Ya, sometimes saya merasa miris. Cuman ya sebelum kita ngejudge ya, mari kita bahas dulu, mungkin kita lihat apa penyebabnya. Oke Mister, Ya, jika kejadiannya seperti itu kira-kira penyebabnya apa? kemungkinannya banyak. Ya, yang pertama mungkin dia memang benar-benar nggak tahu jawabannya sama sekali. Kemudian bisa juga karena dia bosan, kemudian mencoba mencari perhatian dari guru atau teman-temannya di dalam kelas. Kemudian bisa juga karena tidak tahu sama sekali tentang materi, kurang paham terhadap materi dan akhirnya ngelantur seperti itu. Juga bisa karena karakternya orang yang sifatnya ngelucu, memang suka melucu ya. Dan juga ada yang juga memang pada saat masuk ke dalam kelas itu memang kondisinya tidak serius dalam belajar. Dan yang lain bisa juga karena ada faktor lingkungan. Lingkungan mendukung sekali, lingkungan sangat toleransi untuk hal-hal yang berbau seperti itu. Kemudian mereka bisa ada apa sih namanya, jawaban-jawaban, memberi jawaban lucu atau memberikan lelucon dalam kelas, mulai dari yang ringan sampai yang menyakiti orang lain. Guru-guru bahkan ya atau teman-teman di kelas bisa tersakiti karena apa sih leluconnya itu. Jadi Mister, Ya, jika seperti itu dampak yang akan dirasakan atau yang dialami oleh peserta didik itu apa aja? tentunya secara menyeluruh itu mengganggu jalannya pembelajaran ya. Kemudian nanti ada dia biasanya di antara teman-teman yang memang orangnya seriusan gitu. Nah, orang-orang seperti itu akan jadinya terganggu bahkan dengan adanya lelucon yang mungkin kalau misalnya untuk beberapa saat ya that's okay, tapi kalau secara berlebihan itu sangat mengganggu pastinya. Dan juga akhirnya bisa membuat jadi guru itu bisa menjadi tidak bisa mengatur dan sulit mendapatkan fokus mereka. Kelasnya jadi berjalan nggak stabil. Tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran yang sudah dibuat untuk setiap kali pertemuan, menit kesekian ngapain, akhirnya nggak tercapai. Akhirnya ada yang missing jadinya gitu. Jadi secara keseluruhan memang cukup mengganggu pelajaran. Tapi kita ingat ya bahwa liatin durasinya, kemudian tingkat candanya seperti apa atau jawabannya yang ngelantur, emang benar ngelantur atau enggak. Jadi kita cari dulu penyebabnya seperti itu. Jadi apakah ada solusi terkait fenomena ini, Sir? Ya, tentunya selalu ada solusi ya. Jadi pertama kita harus bedakan dulu. Kita harus ketahui arah jawaban anak tersebut ya. Apakah memang karena kurang paham terhadap materi, tidak tahu jawabannya kan, atau mungkin memang dalam konteks bercanda. Kemudian kalau memang bercanda dan candaannya mungkin masih bisa ditoleransi, mungkin masih ringan, oke, tanggapi ringan, jangan terlalu berlebihan, ya kan, jangan terlalu baper, karena juga ada dampak buruk ya ketika kita baperan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya kalau memang candaannya berlebih, dalam artian mungkin menyinggung perasaan orang atau terlalu nampak ngawur ya kan, saya pikir bisa diberikan arahan yang positif agar mereka bisa lebih serius. Nah, bisa dengan cara mengganti metode, jangan selalu ceramah, bisa dengan berdiskusi, melibatkan mereka untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan ya, bukan tanggapan atas candaan kayak gitu. Jadi memberikan tanggapan atas apa yang lagi dibahas atau pertanyaan yang lagi diberikan supaya bisa memberi sedikit menghindari kebosanan ya, sebab kalau ceramah tuh memang akan beda. Tapi kalau memberikan mereka ruang untuk berdiskusi itu juga berbeda.
Kemudian selanjutnya humor bisa jadi alat bantu sebenarnya. Jadi guru atau pendidik bisa gunakan itu, ya kan, untuk membuat menghadirkan relaksasi dalam kelas. Jadi jangan terlalu stres, ya, karena banyak mata pelajaran atau mata kuliah yang mungkin memang agak menghadirkan tekanan sehingga perlu sedikit relaksasi. Jangan terlalu full, terlalu tegang jadinya, jadi akhirnya mereka bisa bosan, ya kan. Tapi kita harus ingat juga bahwa humor itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama, tapi sebagai alat bantu ketika kita merasa bahwa oke, kelas ini cukup membosankan mungkin buat mereka, seperti itu. Oke, satu yang paling penting, hindari humor yang bersifat kasar atau sarkastik atau yang benar-benar bisa menyakiti hati orang lain, baik itu teman-teman di kelas ataupun pendidik atau guru yang ada di kelas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mr. Ahmad.